kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami bersama. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, absen 16. Perkenalkan, nama saya Daniel Dari Saputra, nomor absen 9. Nama saya Alif Sufi, nomor absen 3. Nama saya Indonesia, nomor absen 11. Nama saya Daniel, absen 23. Selamat menyaksikan video dari kelompok 6 ini. Kami akan menjelaskan jalur rempah wilayah Irian. Kita akan membahas berbagai hal seperti 1. Pengertian, 2. Tujuan, 3. Dampak, 4. Contoh. Dimulai dari pengertian, jalur rempah Nusantara merupakan penamaan untuk jalur perdagangan maritim yang menghubungkan kepulauan rempah wilayah Nusantara dengan berbagai pulau di Indonesia. Sejarah Irian Jaya, para pedagang tersebut menyalurkan berbagai produk yang tidak dihasilkan di Papua dan daerah kepulauan, seperti alat-alat dari besi maupun bahan-bahan pakaian tekstil yang diimpor dari India atau Jawa. Produk tersebut dibarter dengan berbagai produk laut seperti taripang, penyu, dan masoy, hingga rempah pala. Semenanjung Onin menjadi bukti nyata akan keterlibatan Papua dalam Rute Niaga. Adapun tujuan rempah-rempah, jalur rempah berupaya menumbuhkan kebanggaan akan jati diri berbagai wilayah di Indonesia, memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, dan memperteguh ikatan keindonesiaan melalui jalur budaya bahari yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dampak jalur rempah 1 adalah ekonomi. Jalur rempah memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Nusantara. Rempah-rempah menjadi sumber pendapatan utama bagi kerajaan-kerajaan lokal yang menghasilkan atau mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah. Rempah-rempah juga menjadi alat tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh barang-barang lain dari luar Nusantara seperti kain sutra, perselen, kaca, perak, emas, dan senjata api. 2. Politik. Jalur rempah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masuknya pengaruh bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa tidak hanya berdagang, tapi juga berusaha untuk mendirikan koloni, benteng, dan pos-pos dagang di Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa juga mencampuri urusan politik dalam negeri kerajaan-kerajaan lokal dengan cara membuat perjanjian, memberikan bantuan militer, atau menghasut pemberontakan. Hal ini menyebabkan perubahan struktur politik dan peta kekuasaan di Nusantara. 3. Sosial budaya. Jalur rempah juga memberikan dampak sosial budaya yang beragam bagi Nusantara. Jalur ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya interaksi dan akulturasi antara berbagai kelompok etnis, bahasa, dan budaya di Nusantara. Jalur ini juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya mobilitas dan migrasi penduduk antara berbagai wilayah di Nusantara. Dampak yang terakhir adalah agama. Jalur rempah juga memberikan dampak agama yang penting bagi Nusantara. Jalur ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya agama-agama dunia seperti Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristen, dan Katolik ke Nusantara. Jalur ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran dan perkembangan agama-agama tersebut di Nusantara. Contoh rempah-rempah di Raja Ampat. 1. Lada. Tanaman rempah yang banyak tersebar di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan ini menjadi komoditas rempah utama Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada 1 bulan pertama tahun 2020, lada menguasai total 18,7% total ekspor rempah Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 40,88 juta dolar AS. Lada sering digunakan sebagai bumbu dalam membuat sup dan berbagai tumisan yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh. Contoh yang kedua adalah cengkeh. Cengkeh merupakan rempah asli Maluku yang banyak diincar penjajah. Sebab pada masa penjajahan, cengkeh menjadi salah satu rempah terpopuler dan memiliki harga yang tinggi. Daerah-daerah penghasil cengkeh di Indonesia antara lain Jawa Timur, Maluku, Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Menurut data per Januari sampai April 2020, cengkeh termasuk rempah yang paling banyak diekspor setelah lada dengan nilai 37,26 juta dolar AS. 3. Kayu manis. Sering digunakan sebagai tambahan roti, kayu manis termasuk rempah Indonesia yang banyak diekspor. Tanaman rempah dengan aroma yang khas satu ini banyak ditemui di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi. Menariknya, ternyata rempah asal Jambi ini bisa memasok hingga 45% kebutuhan kayu manis di dunia. Beberapa negara yang pernah menjadi tujuan ekspor kayu manis adalah Singapura, Jerman, Belanda, hingga Amerika Serikat. 4.
4. Vanili. Jarang diketahui, vanili juga termasuk tanaman rempah khas Indonesia yang banyak diekspor ke luar negeri. Tidak main-main, bahkan Indonesia termasuk pengekspor sekaligus penghasil vanili terbaik dan terbesar di dunia, setelah Madagaskar dan Perancis berdasarkan pada 2019. Saat ini sudah ada banyak wilayah di Indonesia yang membudidayakan vanili, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur. Contoh-contoh rempah di Papua. Rempah yang berharga lainnya yaitu kayu masoi, Cryptocarya massoia. Jenis tanaman ini hanya dapat dijumpai tumbuh liar di hutan Papua, Papua Nugini, dan Kepulauan Maluku. Terima kasih telah melihat tugas video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.